Pukul 7 pagi tepat, di bawah kerahasiaan tinggi operasional, armada kecil Angkatan Laut Amerika Serikat yang terdiri dari kapal pendarat amfibi dan perahu cepat taktis mulai mendekati garis pantai selatan Iran di wilayah dekat Bandar Abbas. Operasi Sea Ghost ini dirancang untuk menyusupkan 2 batalion elit marinir Amerika Serikat guna menghancurkan baterai rudal pesisir Iran yang selama ini mengunci Selat Hormuz. Amerika Serikat menggunakan teknologi stealth pada lambung kapal mereka, berharap bisa mendarat di pantai berpasir sebelum fajar benar-benar menyingsing. Di dalam kabin kendaraan tempur, para personel marinir melakukan pemeriksaan akhir pada persenjataan mereka dengan keyakinan penuh bahwa teknologi Barat akan memenangkan pertempuran. Ambisi Trump untuk menduduki titik strategis Iran telah memicu langkah nekat ini tanpa dukungan intelijen darat yang memadai. Sinar matahari pagi yang mulai muncul menyinari permukaan laut yang tenang, namun ketenangan ini hanyalah ilusi yang mematikan. Di pusat komando militer di Tel Aviv, intelijen IDF memantau melalui tautan satelit dengan harapan tinggi bahwa serangan kejutan ini akan membuka jalur bagi armada kapal induk mereka untuk merangsek masuk ke Teluk Persia guna memberikan tekanan final pada kedaulatan Teheran di siang hari nanti. Pukul 7:30. Yang tidak disadari oleh Komando Militer Amerika Serikat adalah bahwa setiap inci pergerakan mereka telah terpantau secara absolut oleh sistem radar resonance NE milik Korps Garda Revolusi Islam, IRGC. Radar canggih ini yang memiliki kemampuan mendeteksi objek siluman dari jarak jauh telah mengunci koordinat armada penyusup sejak mereka meninggalkan perairan internasional. Di pusat komando bawah tanah Iran, para jenderal IRGC tetap tenang, memberikan instruksi untuk membiarkan pasukan marinir Amerika Serikat mendekat hingga ke zona pembantaian yang telah disiapkan. Iran sengaja tidak mengaktifkan radar pengunci tembakan agar musuh tetap merasa dalam kondisi aman. Sinar matahari pagi yang semakin terang menyinari kapal-kapal Amerika yang kini hanya berjarak beberapa mil laut dari daratan. Setiap pergerakan personel marinir di atas dek terekam jelas oleh kamera sensor termal jarak jauh yang tertanam di tebing-tebing karang pantai selatan. Iran telah menyiapkan jebakan maut yang mengombinasikan ranjau laut pintar dan baterai rudal tersembunyi di dalam gua-gua pesisir. Trump di Washington sedang menunggu laporan kemenangan, tanpa menyadari bahwa ambisi besarnya sedang digiring masuk ke dalam kawah neraka yang dikendalikan oleh teknologi radar timur yang jauh lebih unggul daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Pukul 8 pagi tepat, kendaraan amfibi pertama Amerika Serikat mulai menyentuh pasir pantai selatan Iran. Pendaratan ini dilakukan di wilayah terpencil guna menghindari patroli darat Iran. Para marinir Amerika Serikat segera melompat keluar, mengambil posisi defensif dan mulai bergerak menuju bukit-bukit pasir dengan perlindungan drone pengintai mikro. Mereka merasa operasi ini berjalan sukses karena tidak ada satupun tembakan peringatan yang terdengar. Sinar matahari pagi yang benderang menyinari seragam loreng mereka, memberikan target yang sangat jelas bagi ribuan moncong senjata yang sudah mengunci mereka dari kegelapan lubang-lubang pertahanan IRGC. Komando Marinir Amerika Serikat memberikan laporan, pantai aman, ke markas besar di Bahrain, sebuah laporan yang akan menjadi kesalahan fatal terbesar dalam sejarah operasi amfibi mereka. Di bawah pasir pantai yang tampak tenang, Iran telah memasang jaringan sensor akustik yang terhubung langsung dengan pusat kendali artileri. Setiap langkah bot militer Amerika mengirimkan sinyal presisi untuk penguncian koordinat hantaman. Israel terus memantau dengan penuh ketegangan, menyadari bahwa jika marinir Amerika Serikat gagal membangun perimeter di sini, maka seluruh strategi invasi laut Amerika akan runtuh dalam hitungan menit di bawah sinar matahari yang mulai menyengat daratan Persia yang keras. Pukul 8:45, 2 batalion marinir Amerika Serikat telah sepenuhnya berada di daratan dan mulai bergerak sekitar 1 km ke arah pedalaman. Mereka mencoba mencapai kompleks radar yang mereka duga sebagai target utama. Namun, begitu seluruh pasukan berada di zona terbuka di balik perbukitan pantai, Iran segera mengaktifkan protokol badai pasir berdarah. Tanpa peringatan, ribuan ranjau darat yang dikendalikan secara nirkabel meledak secara beruntun di sepanjang jalur mundur pasukan Amerika menuju pantai. Ledakan tersebut menciptakan dinding api dan debu yang mematikan, menghancurkan kendaraan lapis baja ringan dan memutus jalur evakuasi seketika. Sinar matahari siang yang mulai panas memperjelas kepanikan yang melanda pasukan marinir saat mereka menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam kantong pembantaian yang sempurna. IRGC segera melepaskan serangan pengalih perhatian menggunakan ratusan drone bunuh diri jarak pendek yang terbang rendah di antara celah bukit. Di Tel Aviv, para jenderal IDF mulai melihat titik-titik hijau pasukan Amerika di layar monitor mereka menghilang satu persatu.
Ambisi Trump untuk merebut wilayah selatan Iran kini harus berhadapan dengan kenyataan brutal bahwa marinir elitnya sedang dikuliti oleh strategi pertahanan asimetris yang sangat rapi dan dingin dari pasukan Garda Revolusi di tengah hari yang benderang. Pukul 9 pagi tepat, serangan kejutan Iran mencapai puncaknya saat baterai rudal anti-personel dan artileri roket Fajr 5 yang tersembunyi di dalam gunung mulai menyalak secara serentak. Hujan roket menghujam tepat ke jantung formasi marinir Amerika Serikat yang sedang kocar-kacir, mencari perlindungan di balik bebatuan yang sebenarnya adalah zona ledakan yang sudah ditandai Iran. Ledakan beruntun tersebut menciptakan kawah-kawah raksasa yang menelan seluruh regu infanteri dalam hitungan detik. Sinar matahari siang yang benderang menyinari setiap detail kehancuran. Jasad-jasad marinir Amerika Serikat berserakan di atas pasir yang kini berubah warna menjadi merah pekat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, karena Iran menggunakan hulu ledak termobarik yang menyedot oksigen dari celah-celah batu, membunuh siapapun yang mencoba bertahan di dalam lubang perlindungan. Amerika Serikat mencoba meluncurkan helikopter penyelamat dari kapal induk, namun baterai Hanud Hordat 15 Iran segera menembak jatuh setiap helikopter yang mencoba mendekati wilayah udara pantai. Operasi penyusupan laut ini telah berubah menjadi pembantaian massal yang paling memalukan bagi Pentagon. Martabat militer Amerika Serikat dicabik-cabik di depan kamera pengintai Iran yang menyiarkan penghancuran ini secara real-time ke pusat komando mereka sebagai bukti bahwa kedaulatan Iran tidak bisa dibeli dengan ambisi kosong seorang penguasa dari seberang samudra. Pukul 10 pagi tepat, sisa-sisa pasukan marinir Amerika Serikat yang masih hidup mencoba melakukan perlawanan putus asa menggunakan senjata berat mereka. Namun sistem komunikasi radio mereka telah diacak total oleh unit peperangan elektronika IRGC yang menggunakan teknologi Avtobaza. Para prajurit Amerika hanya bisa berteriak di tengah bisingnya ledakan tanpa bisa berkoordinasi satu sama lain. Iran kemudian mengerahkan unit elit Sabrin untuk melakukan pembersihan jarak dekat. Pasukan khusus Iran ini muncul dari terowongan bawah tanah yang pintunya tersamar dengan bebatuan pantai, menyerang sisa marinir Amerika Serikat dengan senapan serbu dan granat dari jarak hanya beberapa meter. Sinar matahari siang yang terik menyinari wajah-wajah penuh jelaga dan darah dari pasukan Amerika yang menyadari bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk selamat. Trump di Washington dilaporkan mulai menerima laporan tentang kegagalan total operasional ini. Namun ia tetap memerintahkan pasukan cadangan untuk mendekat, sebuah perintah bunuh diri yang mengabaikan keselamatan ribuan nyawa. Di Tel Aviv, kondisi infrastruktur militer mulai goyah karena Iran juga meluncurkan rudal balistik sebagai serangan peringatan ke arah pangkalan udara Israel